Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Mari kita membaca membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin jamil ulama'il 'amilin wal awliya'i was syuhada'i was salihin wa jami'i masyayikh ma'hadli rabaya wa bil khusus muallif hadzal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian yang lalu dijelaskan tentang psikologi atau suasana hati seseorang. Yang pertama adalah keadaan jiwa seseorang yang stabil, mu'tadil atau adil, dan memiliki kesadaran yang baik gitu. Nah, dikatakan qala dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian bijak bestari, iyyaka takutlah kamu, wa mufaraqatal i'tidali terhadap memisah dari sikap pertengahan atau sifat stabil. Maksudnya, takutlah kamu dari berpisah dengan sifat yang i'tidal, stabil. Artinya ingin dikatakan bahwa janganlah kamu berpisah dari karakter al-i'tidal, karakter jiwa yang stabil gitu ya. I'tidal itu mu'tadil. Kalau dalam cuaca itu tidak panas, tidak terlalu dingin ya. Seperti Indonesia ini sangat bagus suhu udaranya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Itu al-i'tidal. Sebagaimana kita memiliki jiwa itu harus i'tidal. Jangan sampai kita meninggalkan sifat al-i'tidal itu, kesestabilan jiwa gitu. Fa innal musrifa, maka sesungguhnya orang yang melewati batas, mithlul muqassir, seperti orang yang reduksi, seperti orang yang orang yang sembrono gitu. Fil khuruji, dalam hal keluar, anil haddi, dari batasan. Jadi kalau orang yang terlalu melebihi batas, itu sama dengan orang yang reduksi
atau orang yang sembrono dalam hal melewati batas. Jadi kita itu diusahakan psikologi kita, jiwa kita stabil, gitu. I'tidal, tidak terlalu mencolot, tidak terlalu berlebihan, dan juga tidak terlalu mundur, gitu. Kalau orang terlalu berlebihan atau terlalu mundur, itu sama-sama sama-sama keluar dari batas, gitu. Jadi ini gambaran psikologi jiwa seseorang yang stabil dan memiliki kesadaran yang baik, gitu ya. Fa amma halul uluwi, nah yang kedua ya, adapun keadaan sifat yang melewati batas, wal israfi, dan berlebihan. Fahia, adapun halul uluwi wal israf, antakhtasso, mengkhususkan an-nafsu, jiwa atau hati, biquwwatit ta'ati, dengan kekuatan ketaatan, wa tu'damu, dan disepikan atau ditiadakan, qawas syafaqati, kekuatan belas kasih atau simpati. Artinya gambaran jiwa yang melewati batas atau berlebihan atau lebay, al-israf, itu adalah jiwa yang lebih menekankan kekuatan ketaatan. Ya, maksudnya ketaatan itu berarti dia ingin mengejar target, itu ya. Itu aja yang difokuskan kekuatannya di situ. Sedangkan kekuatan simpati, empati, dan belas kasihannya itu tidak ada, itu. Fayab'athuha, kemudian membangkitkan terhadap an-nafas itu ikhtisasut ta'ati, ya kan, kekhususan ketaatan, ala ifraghil juhdi, atas ifragh itu ifraghil juhdi itu sungguh-sungguh yang sangat sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguhnya itu dipolkan, dimaksimalkan, sangat maksimal, gitu, memaksimalkan kesungguh-sungguhan. Wa yudfi, dan mendatangkan, biha, terhadap nafas, ifraghul juhdi, ya kan, kekuatan yang terlalu maksimal, ila aizil kalali, kepada lemahnya kepayahan atau keletihan, ila tarkin, kepada meninggalkan, wa ihmalin, dan tidak mementingkan. Fatasiru, maka jadi azyadatu, kelebihan, nuksonan, menjadi kekurangan, waribhu, dan keuntungan atau bati, laba, khusronan, menjadi kerugian. Artinya sifat yang terlalu mengkhususkan pada satu target, gitu ya, yang sehingga kesungguh-sungguhan itu sangat maksimal,
atau ifraghul juhdi itu bisa diartikan juga ambisi gitu ya. Nah, ambisi yang berlebihan itu sehingga membangkitkan jiwa itu. Yang ambisi itu mengakibatkan jiwa seseorang itu justru lemah dalam kepayahan. Dan karena lemah dalam kepayahan, dia bisa tidak fokus, meninggalkan sesuatu yang penting, meremehkan sesuatu yang penting, sehingga kelebihannya itu menjadi kekurangan. Laba, ribhu itu justru menjadi kerusakan atau kerugian. Jadi halul ulu wal israf, orang yang punya jiwa yang ingin terus berlebihan lalu lebay gitu ya, itu gambarannya jiwa seseorang itu dibangkitkan ya kan, oleh ambisinya untuk fokus kepada target gitu. Nah, tapi ambisinya yang berlebihan itu mengakibatkan ya kan, seseorang itu dalam kelelahan gitu. Ya kan, dalam kelelahan sehingga banyak yang tidak bisa terpikirkan, banyak yang tidak bisa dikerjakan, hal-hal yang mestinya diperhatikan tidak diperhatikan. Nah, sehingga kelebihannya itu bukan menjadi hal yang positif. Kelebihannya itu justru menjadi kekurangannya. Tuh. Labanya atau ribhunya, badinya ya, itu menjadi kerugian. Artinya kan kalau kita kan ingin, kalau ada lebih ya berarti itu keuntungan kita. Kalau ada laba ya berarti itu keuntungan kita. Nah, tapi karena sikap yang berlebihan ini, ya kan, ambisinya itu menyeretnya pada satu sikap yang i'jazul kalal, jadi lemah ya kan, lemahnya dalam kepayahan gitu. Nah ini waqad qalat, dan berkata al-hukama'u, para filosof, apa yang dikatakan? Talibul ilmi, adapun pencari ilmu, murid atau santri, wa'amilul birri. Nah ini perhatikan, orang yang mengerjakan kebaikan, ka'akilit ta'ami, itu bagaikan orang yang makan makanan. In akhoda, ketika akil, orang yang memakan itu mengambil, minhu, dari ta'am, qutan, sebagai apa ya, kekuatan untuk stamina dan kekuatan tubuhnya, asomahu, maka kekuatan itu akan menjaga akil. Wa in asrofa, dan ketika akil itu melewati batas, fihi, di dalam to'am, absyamahu, maka dapat menyebabkan salah cerna akil. Warubbama kana, dan terkadang ada, fihi, di dalam israf, maniyatuhu, kematiannya akil. Waduh, iya ya. Jadi pelajar ataupun pencari ilmu dan orang yang melakukan kebaikan
itu seperti orang yang makan makanan katanya. Ya kalau orang yang makan makanan itu mengambil makanan tujuannya untuk stamina, untuk kesehatan, untuk kebaikan tubuhnya, ya maka ya untuk kesehatan, maka makanan yang dimakan itu akan menjaga tubuhnya. Tapi kalau seorang yang makan makanan itu berlebihan, jadi misalkan biasanya 1 piring, langsung 3 piring makannya gitu, ya kan, atau 1 bakul gitu misalkan. Nah itu berlebihan dalam makan itu bisa mengakibatkan salah dalam pencernaan. Jadi pencernaannya rusak, lalu ususnya, lalu perutnya dan lemak dan lain sebagainya. Jadi berbagai penyakit akan datang karena berlebihan dalam makan. Dan bahkan gitu, orang berlebihan dalam makan makanan itu bisa mengakibatkan kematian. Itu. Begitupun orang yang mencari ilmu, orang yang berbuat baik katanya. Itu. Misalkan orang yang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu itu kalau mencari ilmu sesuai kelasnya, sesuai kemampuannya, ya kan? Maka ilmu yang didapatkan itu akan berguna, manfaat bagi dirinya. Tapi kalau mencari ilmu itu terlalu terporsir, itu sampai tidak memikirkan kesehatannya gitu misalkan, terlalu terporsir, menghabiskan waktu, lupa makan, lupa mandi, lupa segalanya, maka itu justru akan mengakibatkan fatal gitu. Makanya ini diibaratkan mencari ilmu seperti orang makan. Kalau mencari ilmu terporsir itu sebagaimana orang yang makan itu dengan beringas dan terlalu banyak yang dimakan, maka itu akan mengakibatkan kematian. Ya, orang yang mencari ilmu kan tentu saja harus ada istirahatnya, ya kan? Harus ada waktu untuk ibadah, harus ada waktu untuk yang lainnya, sehingga waktu dan tenaga serta pikiran itu stabil, tidak terus untuk berpikir, tidak terus untuk belajar. Jadi sebagaimana orang yang makan, kalau berlebihan juga akan bahaya. Begitu juga amilul birri, ini menarik. Orang yang melakukan kebaikan itu kalau proporsional sebagaimana makan itu baik gitu. Tapi kalau berlebihan, perbuatan baik, amal soleh itu berlebihan, itu akan mengakibatkan fatal. Bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada orang lain. Bahkan akan seperti orang yang kebanyakan makan, salah pencernaan, dan berakibat kematian. Orang misalkan gairah keberislaman, gairah ingin berbuat baiknya itu overdosis, berlebihan. Sehingga seperti kacamata kuda, dia tabrak sana tabrak sini, dia anggap bahwa itu sedang melakukan kebaikan. Padahal kebaikan yang overdosis, kebaikan yang salah tempat, kebaikan yang salah waktu, kebaikan yang tidak kontekstual, kebaikan yang tidak
proporsional itu seperti orang yang makan yang berlebihan, yang berakibat fatal gitu. Ya misalkan contoh ini, amilul birri yang berlebihan, orang yang ingin melakukan kebaikan yang berlebihan seperti jihad gitu. Jihad itu kalau salah arti, salah waktu, salah tempat, tidak kontekstual, tidak proporsional, itu maka akan fatal. Tapi kalau jihad itu sebagai manifestasi kebaikan, kebenaran, dikontekstualisasikan dan proporsional. Misalkan jihad dalam keadaan negara yang damai, aman, maka jihadnya adalah memerangi kebodohan, ya kan, menjaga hak-hak warga sipil, lalu kemudian menegakkan keadilan bagi penguasa, pro terhadap program-program kerakyatan, kemudian menciptakan peradaban maju, sains, teknologi, lalu tenggang rasa dengan sesama, gitu, saling bahu membahu, cinta terhadap tanah air dan lain sebagainya. Itu konteks jihad dalam negara yang aman, gitu. Tapi kalau jihad sebagai representasi dari kebenaran itu melebihi batas, itu diartikan sebagai jihad dalam pengertian perang di negara aman. Nah, itu sama seperti orang yang makan overdosis sehingga dia akan bukan untuk kebaikan tapi untuk menuai kerusakan, dan bahkan rubbama kana fihi maniyatu, terkadang mendatangkan satu kematian, katanya gitu. Nah, ka'akhdil adwiyah, mencari ilmu dan melakukan kebaikan juga, orang yang melakukan kebaikan juga itu seperti orang yang mengambil obat. Allati yang al-qasdu, adapun tujuan, fiha di dalam adwiyah, syifaun, itu kesembuhan, ya kan. Jadi tujuan mengambil obat itu kan biar penyakitnya sembuh, gitu kan. Nah, wa mujawazatul haddi, ya, adapun melewati batas, fiha di dalam adwiyah, as-summu, itu adalah racun, al-mumitu, yang mematikan, ya kan. Jadi mencari ilmu dan beramal baik itu juga seperti orang yang mengkonsumsi obat, gitu, yang tujuannya adalah menyembuhkan. Tapi kalau melebihi batas, overdosis, mengkonsumsi obatnya itu overdosis, ya, yaitu menjadi racun yang mematikan, itu. Jadi mencari ilmu, lalu kemudian amilul bir, orang yang melakukan kebaikan, itu juga jika melebihi batas, itu seperti obat, itu seperti racun, adalah racun yang akan mematikan, itu. Jadi harus proporsional, kontekstual, tidak melebihi batas. Ini sebenarnya dalam konteks apapun itu, kalau melebihi batas, ya bahkan hal yang baik sekalipun ini kan, tolibul ilmi, mencari ilmu, melakukan kebaikan, itu kan baik, ya kan? Ini diibaratkan oleh para filosof di sini
berbuat baik dan mencari ilmu itu seperti mengkonsumsi obat. Kalau sesuai resep proporsional ya menjadi sembuh, menyembuhkan gitu. Tapi kalau overdosis itu adalah racun yang mematikan gitu. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kan innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang-orang yang berbuat berlebihan gitu. Jadi buat kebaikan yang lebay, kebaikan yang berlebihan sehingga keluar dari batas, justru bukan akan mengakibatkan kebaikan, melainkan justru menjadi keburukan yang lebih bahaya gitu ya. Jadi obat yang tadinya menyembuhkan, kalau overdosis yang menjadi racun yang mematikan. Begitupun kebaikan, itu kebaikan. Ya itu ini menurut hukama, para bijak bestari ya. Wa amma halut taksiri, adapun keadaan taksir, reduksi atau wal ijhafi, dan keadaan kurang atau mundur, ya kan? Fahiyah, adapun halut taksir, antakhtasso, itu mengkhususkan an-nafsu, jiwa, biqawasyafqati, dengan kuatnya welas asih atau dengan kuatnya belas kasihan atau simpati, wa ta'damu dan ditiadakan qawa ta'ati, kekuatan ketaatan, fayad'uha, maka membangkitkan atau menarik terhadap an-nafas al-isfaqu, kekhawatiran atau simpati, ilal maksiyati, kepada kemaksiatan, wa tamna'uha, dan mencegah terhadap nafas itu al maksiyatu, kemaksiatan, minal ijabati, dari ijabah atau dipenuhi. Fala tatlubu, maka nafas itu jangan mencari rasyidan, terhadap sesuatu yang tersesat jalan atau keluar dari batas. Wala taqbalu, dan tidak menerima rasyid itu aidan, terhadap sesuatu yang kembali. Wala tahfadu, dan nafas itu tidak menjaga mustaudian, terhadap sesuatu yang dititipkan. Jadi gini, kalau tadi kan dijelaskan orang yang berlebihan itu orang yang terlalu fokus pada kekuatan target gitu, ya kan? Dan tidak ada atau meniadakan kekuatan simpati atau belas kasihan ya, belas kasihan pada diri atau kepada orang lain gitu. Jadi artinya ambisinya itu lebih diperkokoh gitu, sementara kekhawatirannya, simpatinya itu ditiadakan. Ya, itu gambaran orang yang berlebihan. Nah, ini kebalikannya kalau taksir itu. Dia kekhawatirannya, lalu kemudian belas kasihannya, simpatinya. Maksudnya syufqa ini ya, kekhawatirannya itu lebih tinggi. Itu. Sementara
kekuatan ketaatan atau ketaatan kalau dalam konteks ibadah atau target dalam konteks yang lain itu tidak ada. Sehingga isfaq itu, kekhawatiran itu menarik jiwa seseorang itu untuk melakukan maksiat, ya kan? Sesuatu yang dilarang. Nah, justru dengan maksiat itu, nafas itu akhirnya tidak meraih sesuatu yang dia inginkan, gitu. Maka nafas itu tidak mencari rosyid dan sesuatu yang tersesat jalan, dan tidak menerima sesuatu yang kembali, dan tidak menjaga sesuatu yang telah dititipkan. Artinya sembrono gitu kan. Rizki atau kesempatan dan lain sebagainya ini kan adalah sesuatu yang ia titipan kan. Nah, dia tidak bisa menjaga itu karena dia sembrono, dia ketakutannya itu lebih tinggi daripada ambisinya, daripada keinginannya. Sehingga dia tidak bisa meraih target, selalu khawatir, dan justru kekhawatirannya itu mengakibatkan dia melakukan hal-hal yang justru tidak diperbolehkan gitu. Waman, adapun seseorang lam yatlub, itu tidak mencari, man itu asyarida, terhadap sesuatu yang tersesat jalan, ya. Asyarid itu, syarid itu sesuatu yang berjalan kencang sebenarnya, berot, jadi tersesat jalan bisa. Wayak balu, dan menerima seseorang itu al-aidah, terhadap sesuatu yang kembali. Wayahfadu, dan seseorang itu menjaga al-mustauda, terhadap sesuatu yang dititipi. Faqoda, maka seorang itu tidak menemukan atau al-maujuda, terhadap sesuatu yang wujud. Walam yajid, dan seorang itu tidak menemukan al-mafquda, terhadap sesuatu yang ditiadakan. Ya. Waman, adapun seorang faqoda, yang meniadakan ma, terhadap sesuatu wujida, yang ditemukan ma itu, fahuwa, maka adapun seseorang musobun, adalah orang yang tertimpa musibah, mahzunun, yang susah. Waman, adapun seorang lam yajid, yang tidak menemukan seorang itu ma, terhadap sesuatu fuqida, yang ditiadakan, fahuwa, maka adapun seorang itu khaibun, adalah orang yang rugi, mahbunun, artinya orang yang rugi. Ya, jadi orang yang mundur itu ya orang yang tidak punya greget gitu ya, tidak punya greget untuk mestinya kan kalau sesuatu yang ada ya maksimalkan gitu ya. Tapi kalau sesuatu itu tidak ada, lalu kemudian tidak ditemukan, tidak diupayakan untuk ditemukan, ya kan? Atau sesuatu itu ada tapi ditiadakan, gitu. Sesuatu itu ada tapi tidak dikerjakan, gitu ya. Nah, ya kan, man faqadama wujida fahuwa ya kan, sesuatu yang ada sesuatu, ya kan, tapi ditiadakan oleh dia. Nah, itu kan orang yang akan mendapatkan musibah dan kerugian gitu.
atau seseorang yang tidak menemukan sesuatu yang ditiadakan. Jadi taksir itu gini, ada sesuatu tapi ditiadakan, itu kan? Atau sesuatu yang tidak ada tapi tidak berusaha untuk dicari, ya kan? Nah, orang-orang seperti inilah taksir, itu mundur. Jadi dia tidak ada sama sekali greget untuk mencari sesuatu yang tidak ada, memaksimalkan sesuatu yang ada. Itu musibah gitu ya. Orang-orang yang musibah gitu. Ya misalkan dalam konteks ya kerja gitu. Ya kalau kerja itu kan banyak sebenarnya. Nah, kalau ada kerjaan tapi tidak dikerjakan, misalkan, gitu kan. Kalau tidak punya kerja, tidak mencari kerja, atau tidak ada kerjaan, tidak menciptakan pekerjaan. Nah, inilah orang-orang yang akan rugi, musibah akan menimpa dia gitu. Ya, orang-orang yang tidak punya greget lah ya. Faqad qala, dan sungguh berkata ba'dul hukama'i, ya kan, sebagian para filosof atau bijak bestari, al-izzu, adapun lemah, ma'al wani, bersama orang yang lemah tubuhnya. Wal fautu, adapun keterputusan, ma'at tawani, itu bersama orang-orang yang menunda-nunda. Jadi lemah itu adalah akan menimpa orang yang lemah tubuhnya. Tapi keterputusan dari kesempatan, ya kan, tidak mendapatkan kesempatan atau kegagalan, itu akan menimpa orang-orang yang selalu menunda-nunda. Ma'al awani. Jadi wal fautu ma'at tawani, itu berarti kegagalan itu bersama orang-orang yang menunda-nunda kerjaan, menunda-nunda belajar dan hal-hal yang lain. Wa qad yakunu, dan terkadang ada, lin nafsi, bagi jiwa, ma'al ahwali, bersama keadaan-keadaan, as-salasati, yang ada 3 di atas itu, halatani, 2 keadaan, mustarokatani, yang keduanya itu bergumul, bersekutu, bi ghalabati ihdayil quwataini, dengan ya saling mengalahkan salah satu dari kedua kekuatan itu. Fayakunu, maka ada, linafsi, itu bagi jiwa, ta'atun, ketaatan, wa isfaqun, dan kekhawatiran. Artinya optimisme dan pesimisme. Jadi dari 3 keadaan psikologi seseorang di atas itu, yang pertama kan tadi saya ulangi, jiwa yang stabil, jiwa yang memiliki kesadaran yang matang. Yang kedua, jiwa yang selalu ingin bersikap melewati batas, israf, berlebihan dan lebay. Yang ketiga, jiwa yang mundur gitu ya, mundur dan sembrono gitu. Nah, ketiga keadaan ini itu bisa diringkas katanya menjadi 2 kekuatan yang ada di dalam tubuh manusia, yang keduanya ini senantiasa ada
dan saling mengalahkan. Gitu. Jadi dalam diri manusia itu ada dua kekuatan yang tarik menarik, saling mengalahkan dan bergejolak terus di dalam diri manusia itu. Nah, yang pertama ta'at wa isfaq. Ketaatan, wa isfaq itu kekhawatiran. Wa ihdahuma, adapun salah satu dari ta'at wa isfaq, aghlabu itu lebih mengumumkan atau lebih mengalahkan minal ukhra dari yang lainnya. Jadi karakternya itu kedua kekuatan ini saling mengalahkan. Fa in kanat, maka ketika ada at-ta'atu, ketaatan, aghlab itu lebih ghalib, lebih umum, lebih dominan gitu. Kanat, maka ada ta'at itu ilal wufuri, kepada kesempurnaan, al mujawizi, yang melewati. Amilu itu lebih condong, lebih cenderung. Gini maksudnya. Fa in kanat at-ta'atu aghlab kanat ilal wufuril majazi amilu. Ketika ketaatan, ya kan, ketika optimisme itu lebih dominan, maka punya kecenderungan pada sikap melewati batas gitu. Jadi kalau orang punya optimisme lebih dominan gitu dari sikap kekhawatirannya itu cenderung pada sikap berlebihan gitu. Wa in kana, dan sebaliknya ketika ada al-isfaku, kekhawatiran, aghlab atau ulas asih, aghlab itu lebih ghalib, lebih dominan, kanat, maka ada nafas itu ilat taksiri, pada sikap PPK atau sikap sembrono atau sikap mundur, akrobu itu lebih dekat. Jadi ketika pesimisme itu lebih dominan, ya, maka jiwa seseorang itu lebih dekat pada sikap kesembronoan, pada sikap kemunduran. Nah ini, jadi ini sangat menarik sekali ya. Fa'idha arafa, kemudian ketika seorang itu tahu min nafsihi, dari dirinya, man qadra ta'atiha, terhadap kadar ketaatan, kadar optimisme nafas, wa khabaro, dan seorang itu tahu minha, dari nafas, kunha isfaqiha, sejatinya kekhawatirannya nafas, radin, maka seorang itu ridho, nafsahu, terhadap dirinya, liyal bisa, supaya seseorang itu diam, menempati ala ahmadi halatiha, terhadap keadaan nafas yang lebih baik, yang lebih dipuji. Jadi gini, ketika seseorang itu tahu kadar optimisme dan kadar pesimismenya, ini tahu gitu, maka seseorang itu akan memilih, ya kan, keadaan yang lebih baik, keadaan yang lebih terpuji gitu. Kalau tadi kan kalau optimisme yang terlalu dominan, maka jiwa seseorang itu cenderung pada sikap yang berlebihan. Sedangkan kalau pesimismenya yang lebih dominan, maka jiwa seseorang itu lebih dekat pada sikap kemunduran, pada sikap kesembronoan.
Nah, kalau seseorang itu tahu nih kadarnya, antara kadar optimisme dan kadar pesimisme, antara harapan yang baik dengan antara kekhawatiran, ini tahu kadarnya, gitu kan? Nah, maka seorang itu memilih keadaan jiwa yang lebih terpuji, itu ya artinya ya keseimbangan, itu keseimbangan antara optimisme dan pesimisme. Artinya optimisme tidak boleh terlalu berlebihan, pesimisme juga tidak boleh berlebihan. Waqad asyara, dan memberi isyarat ilama terhadap sesuatu, wasofna yang kami sifati, min halin nafsi, dari keadaan jiwa. Apa yang mengisyaratkan Al-Farazdaku, Bapak Farazdak, fi qaulihi, dalam perkataannya, likulli imri'in nafsani nafsun karimatun wa ukhra yu'asihal fata wa yu'tiha nafsuka min nafsaika tasfa'u lin nada wa idza qalla min ahrarihinna syafi'uha. Likulli imri'in, setiap seseorang, nafsani, itu punya jiwa, dua jiwa. Setiap seorang itu punya dua jiwa, nafsun karimatun, jiwa nafsun karimatun yang mulia, wa ukhra, dan jiwa yang lain, maksudnya yang kedua, yu'asiha, itu doraka atau maksiat terhadap ukhra, al-fata, orang muda, wa yuti'uha, dan fata itu taat terhadap ukhra. Jadi dalam jiwa setiap manusia memiliki jiwa yang mulia, yang senantiasa membawa ke optimisme, senantiasa membawa kepada ketaatan. Dan jiwa yang kedua adalah jiwa yang membawa kepada pesimisme, membawa kepada kemaksiatan. Itu. Wa nafsuka, adapun dirimu, min nafsaika, dari kedua dirimu itu, yasfa'u, itu menolong, linnada, terhadap pemberian, wa idza qalla, ketika sedikit, min ahrarihinna, dari orang-orang yang memerdekakan, membebaskan nufusnya, syafi'uha, orang yang menolong nada. Ya, jadi dalam diri kita itu terdapat dua jiwa tadi itu. Dan ini di sini diingatkan bahwa sangat sedikit orang yang menolong untuk membebaskan jiwa-jiwa kita. Itu membebaskan dari pesimisme, membebaskan dari keburukan dan negatif. Jadi orang, ya kita sendiri, ini warning ya bagi kita semua. Fa idza ahmala, kemudian ketika meninggalkan seorang itu, siyasataha, terhadap siasat atau memanage atau mengajar nafas, wa aghfala, dan meninggalkan seorang itu riyadotaha, terhadap melatih nafas, waroma, dan seorang itu bertujuan ayakhudaha, mengambil atau mempresur terhadap nafas, bil unufi, dengan kekerasan, wa yuqiruha, dan seseorang itu memaksa terhadap nafas, bil asafi, dengan perlawanan, dengan menganiaya gitu. Istasyatot, maka nafas itu akan marah-marah, itu nafirotan, yang berlari kencang. Walajat, dan sungguh-sungguh nafas itu
mu'anidatan, perlawanannya, atau ini lajat mu'anidah itu bisa diartikan keras kepala, itu keras hati. Falam tanqadu, maka nafas itu tidak akan tidak akan patuh ila ta'atin, kepada ketaatan, walan tankaf, dan nafas itu tidak akan berhenti an maksiatin, dari kemaksiatan. Ya, ini. Jika seseorang itu meninggalkan atau tidak melakukan upaya pembelajaran, upaya tidak melakukan upaya melatih jiwa, ya kan? Jadi jiwa ini, hati ini tidak diupayakan untuk dilatih, untuk di-manage, tidak untuk dikasih ajaran yang baik gitu ya. Tapi malahan kita melakukan kekerasan, gitu, melakukan paksaan terhadap jiwa kita ini, tapi tidak dilatih, tapi dipaksa gitu, dengan kekerasan, pokoknya harus gitu ya. Ya maka jiwa kita itu akan berontak gitu, akan marah, akan lari, ya kan, dan justru akan keras kepala gitu, tidak mau patuh pada ketaatan dan tidak mau meninggalkan kemaksiatan. Ya, jadi diri kita ini kalau kita tidak berusaha dilatih gitu, kalau jiwa kita ini tidak berusaha untuk di-manage gitu, tidak dikasih pelajaran, ya maka akan keras kepala. Ya kalau dipaksa, ya ini dalam konteks, bisa dalam konteks diri kita sendiri, juga bisa dalam konteks kepada orang lain, kepada kepada murid kita misalkan, atau kepada anak-anak kita gitu. Jadi kalau anak-anak kita atau murid, guru murid, atau bapak dan anak itu, orang tua dengan anak, kalau tidak tidak melakukan latihan, pendampingan, memberi arahan secara lemah lembut, bahkan misalkan dipaksa gitu dengan kekerasan, anak dipaksa dengan kekerasan, apalagi sampai memukul, ya, itu maka seorang anak itu akan melawan gitu. Mungkin dalam batinnya, mungkin dalam realitanya dia tidak melawan, tapi di dalam jiwanya itu dia berontak, dia akan ingin lari sekencang-kencangnya dan menciptakan watak keras kepala, keras hati, dan dia justru tidak akan mau melakukan hal-hal yang positif gitu. Jadi jangan dikira kalau mendidik dengan kekerasan itu akan menghasilkan sesuatu, tidak. Justru akan menanamkan rasa dendam, menanamkan jiwa-jiwa pemberontak di dalam diri anak didik itu. Ini menarik sekali. Jadi di sini pelajaran yang bisa diambil dari Imam Mawardi di sini, ya kalau mendidik, ya kan, mendidik, baik kita mendidik jiwa kita ataupun dalam konteks mendidik guru terhadap muridnya, ataupun orang tua terhadap anaknya, itu harus dengan siasat dan riyadhah. Jadi
melatih jiwanya, lalu kita harus punya siasat, strategi agar anak itu patuh, lalu kemudian punya metodologi, pendekatan, teori yang soft, yang baik, yang lembut, gitu kan. Jangan melakukan unuf, gitu. Jangan melakukan kekerasan. Kalau melakukan kekerasan, maka akan menghasilkan jiwa-jiwa ya murid kita, anak kita itu menjadi jiwa-jiwa yang memberontak itu dan keras kepala. Ya, kalau dididik dengan rasa takut itu kan memang di depan patuh gitu. Tapi hakikatnya di hatinya itu berontak. Kalau gurunya tidak ada, guru galak itu tidak ada, dia justru akan melakukan hal-hal yang kebalikannya gitu. Waqala, dan berkata Sabik al-Barbari berkata, Ida zajarta, ketika kamu mencegah, ya kan, lujujan terhadap orang-orang yang keras kepala atau orang-orang yang keras hati, zittahu, maka kamu akan menambah terhadap lujuj itu apa yang ditambah, alqon, kenakalannya. Iya kan? Ini psikologis banget. Ketika kamu itu mencegah gitu ya, melarang terhadap orang-orang yang keras kepala atau keras hati, maka sikapmu yang melarang itu akan menambah nakalnya seseorang lujuj itu. Jadi kalau menyikapi orang yang keras hati, menyikapi orang yang keras kepala, itu jangan ditegur secara keras, jangan dicegah secara frontal, maka dia akan melakukan lebih keras lagi gitu. Jadi kenakalannya kalau dalam konteks anak didik atau anak itu, orang tua kepada anaknya, kalau lihat anaknya itu keras kepala ya, kalau dia melakukan sesuatu jangan langsung ditegur, langsung dicegat, jangan ini, jangan itu. Nah, itu yang seperti itu dia akan justru menambah dia semakin nakal gitu. Ya, walajat, dan sungguh-sungguh, artinya keras ya. An-nafsu, jiwa, minhu, dari lujuj, fitamadiha, dalam sikap terus menerusnya nafas, ya kan. Kalau semakin dicegah ya sikap kerasnya itu akan terus menerus tidak bisa dihilangkan. Fa'ud, maka kamu kembalilah, alaihi, kepada lujuj, idama, ketika sesuatu nafsahu, adapun jiwa lujuj, jamahat, itu nakal, billayini, dengan lemah lembut, minka, darimu, fa innal layyina, maka sesungguhnya lemah lembut itu, yuthbituha, itu bisa memalingkan lujuj, bisa memalingkan layin itu terhadap lujuj, ya kan. Makanya ketika kita
berhadapan dengan orang yang keras kepala, nakal gitu, jamahat nakal, berhadapan dengan orang-orang yang nakal, orang-orang yang hatinya keras, ya maka sikapilah dengan lemah lembut gitu. Billayyini minka, dengan kelemah lembutanmu gitu, lemah lembut darimu, karena dengan sesungguhnya sikap lemah lembut itu yang dapat memalingkan, yang dapat mengatasi orang-orang yang keras hati. Jadi kalau orang yang keras dihadapi dengan keras lagi, maka kekerasannya itu akan lebih keras. Tuh. Nah, caranya menghadapi orang yang keras ya dengan lemah lembut. Dengan lembat lembut itulah kita bisa mempengaruhi, bisa mengarahkan dia kepada hal-hal yang baik gitu. Faida istas'aba, maka ketika sulit alaihi atas man, qiyadu nafsihi, nuntun jiwanya man, wadama dan langgeng, minhu dari man, nufuru qalbihi, larinya hatinya man, ma'asiyasatiha, serta mengajar atau mensiasatinya nafas, wa mu'anati riyadotiha, dan sungguh-sungguh melatihnya nafas. Tarokaha, maka man itu meninggalkan terhadap nafas, tarkarohatin, dengan meninggalkan untuk beristirahat. Suma'adaha, kemudian man itu kembali terhadap nafas, ba'dal istirohati, setelah istirahat. Fa inna ijabataha, maka sesungguhnya menerimanya nafas, tasorro'a itu ijabah itu membanting, tasorro'a wa ta'ataha, dan sesungguhnya taatnya nafas, taroja'a itu kembali. Maksudnya gini, jadi ketika seorang itu sulit agar jiwa seseorang itu patuh dan hatinya itu terus berpaling, lari, sulit untuk diatur, meskipun kita menyikapinya itu dengan siasat, dengan berbagai cara yang soft, dengan pendidikan yang baik, dengan pelatihan yang sungguh-sungguh, tapi tetap saja sulit. Misalkan kita sudah lemah lembut, sudah berbagai teori dan pendekatan pelatihan sudah dilakukan, tetap sulit, maka tinggalkanlah dulu. Kita istirahat dulu, tinggalkan, lalu kemudian kita mulai lagi. Setelah istirahat, kita mulai lagi melakukan pendekatan, melakukan pelatihan yang baik, lalu mensiasati agar seseorang atau jiwa itu bisa patuh gitu ya. Jadi artinya kita tidak boleh lelah gitu. Dengan terus melatih, kalau belum berhasil ya istirahat dulu. Nah, terus kemudian mulai lagi gitu. Faqad ruwiya, dan diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala itu berkata, innal qalba, sesungguhnya hati, yamutu mati, hati itu, wa yahya, dan hidup hati, qalb itu, walau ba'dahin, meskipun pada masa yang lama. Artinya Nabi memberitahu bahwa hati seseorang itu bisa mati, bisa hidup, meskipun antara kematian dan kehidupan hati itu dalam masa yang
yang cukup lama. Artinya hati seseorang itu kadang mati, kadang hidup. Ya, maksudnya kalau hati yang mati, ya berarti kan hati yang tidak bisa menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, optimis, itu kan hati yang mati. Hati yang mati itu kalau dalam konteks sekarang itu ada teori post-truth, yaitu ma ba'da shawab kalau bahasa Arabnya. Jadi post-truth. Post-truth itu ya pasca kebenaran. Pasca kebenaran itu dia tidak bisa menerima realita, fakta-fakta, hal-hal yang menunjukkan sesuatu gitu, karena terhalang-halangi oleh fanatisme golongan, fanatisme pilihan, sehingga dia post-truth ini penyembah hoax, penyembah fitnah gitu. Nah, inilah hati yang mati. Kalau hati yang hidup, dia akan menerima realitas, fakta, dan kebenaran yang ada gitu. Mungkin pengajian sekarang dicukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.